Pemerintah membentuk tim khusus perlindungan data imbas dari peretasan dan penyebaran data pribadi. Pemerintah juga mengklaim sudah mengidentifikasi keberadaan peretas yang menggunakan nama akun Bjorka. Pemerintah mengeklaim sudah mengantongi identitas peretas data Bjorka. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut belum ada data rahasia negara yang bocor oleh Bjorka. Meski demikian, Mahfud meyakinkan pemerintah memiliki kemampuan untuk melacak siapa dan di mana lokasi Bjorka berada. Pemerintah juga akan membentuk Satgas Perlindungan Data untuk mengantisipasi kasus kebocoran data seperti yang dilakukan Bjorka. Untuk itu, masyarakat diminta tetap tenang. Kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Meski Menko Polhukam meminta masyarakat tenang, tidak demikian dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Caimin. Sebagai salah satu tokoh publik yang datanya disebar oleh Bjorka, Caimin mengaku sangat dirugikan. Caimin bahkan harus berhenti menggunakan WhatsApp karena banyaknya pesan yang masuk. Ini darurat teknologi informasi, darurat IT yang harus ditangani secara cepat. Saya kira tidak bisa mengandalkan pemerintah, mari kita bahu-membahu semua masyarakat untuk melawan kebocoran data ini. Ya, saya merasa dirugikan dengan dibocorkannya data saya. Ya, saya sudah menutup handphone saya mengganti dengan nomor baru. Klaim pemerintah mengetahui identitas Bjorka segera memberi dampak. Akun Instagram @voltsiber_v2 menuding Bjorka berasal dari Cirebon dengan nama Muhammad Said Fikriansyah. Tudingan ini segera dibantah Said bahwa dirinya bukanlah hacker Bjorka. Said mengaku tidak memiliki kemampuan meretas. Terganggu dengan tuduhan sebagai Bjorka, Said berencana membawa masalah ini ke ranah hukum. Intinya kalau misalkan kalian masih pada nuduh saya bukan Bjorka, titik. Kemampuannya untuk bisa membobol? Kalau kemampuan untuk bisa membobol itu sedikit banget. Lebih suka ke ngedit. Mungkin bakalan nanti akan ke Polres. Untuk menyelidiki yang tentang fault. Maksudnya mau lapor polisi? Oke. Merasa terganggu nggak dengan kondisi ini? Terganggu banget. Persoalan keamanan data khususnya siber, negara sebetulnya bertumpu pada Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Namun entah mengapa, aksi kejahatan yang diperbuat Bjorka bisa muncul. Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR menyebut, BSSN selama bekerja tanpa undang-undang. Nah, BSSN itu kan awalnya itu dalam lembaga sandi negara Lemsanek itu telah berdiri sejak 1946, tapi sampai hari ini belum memiliki undang-undang. Itu hanya berdasarkan Kepres. Nah, memang untuk kedepannya memastikan perlindungan yang kuat, dibutuhkan suatu lembaga yang memang bertugas fungsinya itu adalah untuk menjaga keamanan dan kedaulatan cyber. Jadi perlu dibentuk undang-undang yang baru dan itu memberikan otoritas dan juga memberikan kekuatan kepada BSSN untuk mengejar para hacker. Nah, apakah itu berarti nanti BSSN yang menjadi pengampu data? Ya belum tahu. Kembali lagi tergantung pemikiran dan pandangan dari presiden nanti. Kebocoran atau peretasan data bukanlah kali pertama terjadi. Perburuan terhadap peretas dan membentuk tim khusus perlindungan data tengah dilakukan. Namun, apa yang seharusnya dilakukan agar kejadian serupa tak terulang? Kalau sehubungan dengan data yang dikelola oleh instansi pemerintah, jujur saja kita tidak bisa apa-apa. Paling kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga mereka disadarkan bahwa mereka mengelola data, dan kalau data ini bocor, yang menderita itu yang punya data. Nah, seperti Bjorka ini memberi contoh bahwa kalau misalnya yang bocor pejabat negara dibocorkan, yang menderita itu dia harus ganti nomor telepon, jadi diketahui nama orang tuanya, diketahui nomor NIK dan KK-nya. Jadi hal itu yang perlu dilakukan. Kalau untuk pribadi sih, mereka lakukan standar pengamanan data yang baik lah. Jangan menyimpan password
yang sama untuk berbagai macam account, pakai password manager, aktifkan two-factor authentication, dan hal-hal seperti itu ya yang dapat dilakukan. Sejumlah pejabat publik menjadi korban penyebaran data pribadi oleh Bjorka. Mulai dari Puan Maharani, Erick Thohir, Samuel Pangerapan, Johnny G. Plate, Luhut Binsar Panjaitan, Tito Karnavian, Anies Baswedan, termasuk Muhaimin Iskandar. Pada umumnya data yang disebar berupa nomor telepon, nomor KTP dan kartu keluarga, alamat, nama orang tua, hingga status vaksinasi. Selain pejabat publik, Bjorka juga diduga telah membocorkan dengan cara menjual data pribadi penduduk Indonesia. Data yang dijual mulai dari data 1,3 miliar registrasi SIM card nomor Indonesia, 105 juta data pemilih pemilu 2019, hingga 26 juta data IndiHome. Selain membentuk Satgas khusus terkait kebocoran data, pemerintah menargetkan dalam sebulan ke depan akan menyelesaikan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di DPR. Tim Liputan, Kompas TV.